Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Utufina Widuri, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika FKIP UHAMKA. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya untuk memenuhi UAS mata kuliah pembelajaran matematika daring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya pada baik. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja beserta keluarga kalian ya. Sebelumnya, Ibu mau ngecek dulu nih kehadiran kalian. Silakan kalian on mic saat Ibu panggil namanya ya. Yang pertama, Aida Arrahmah. Hadir, Bu. Alfian Aditira. Present, Bu. Anissa Nurrohmah. Hadir, Ibu. Umi Atifah. Hadir, Ibu. Widianti Astari. Hadir, Bu. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai matriks dan operasinya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian matriks, dan transpose matriks. Nah, kita harus tetap semangat nih belajarnya, meskipun dalam keadaan pandemi yang belum berakhir seperti ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan kesan dan pesan di masa yang akan datang. Nah, dalam dunia nyata itu, matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya kita menemukan solusi masalah persamaan linier. Nah, selain itu sebagai analisis masalah ekonomi, serta sebagai kriptogram atau kata sandi dalam dunia militer. Selanjutnya, Ibu akan mengirim link Google Classroom. Kalian dapat bergabung. Nanti di dalam Google Classroom itu, Ibu akan memberikan bahan ajar dan juga LKPD, serta penugasan mandiri di akhir pembelajaran. Sudah mengerti kan anak-anak? Understand, Bu. Ya udah, sebelumnya Ibu mau ngirim link Google Classroom dulu ya. Baik, Ibu sudah memberikan bahan ajar di Google Classroom. Kalian silakan membaca terlebih dahulu sambil memahami. Ibu beri waktu 8 menit ya. Ya, baik, Ibu. Baik, waktunya sudah selesai anak-anak. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan beserta contoh soalnya. Jadi kita akan belajar tentang matriks. Nah, matriks itu apa sih? Matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Bilangan yang tersusun dalam baris dan kolom itu namanya elemen matriks. Nah, banyaknya baris dan kolom, atau kita biasa nyebutnya baris dikali kolom, itu disebut ordo matriks. Nah, berikut ini merupakan bentuk umumnya. Di sini A11 itu maksudnya ada di kolom pertama dan baris pertama. Kalau kolom itu kan yang ke bawah ya. Nah, kalau baris yang ke samping. Berarti dia ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau A12 berarti dia ada di baris pertama, ada di kolom kedua. Begitupun seterusnya. Nah, ini merupakan contohnya. Ordo matriks A adalah A 3 kali 2. Artinya, matriks tersebut mempunyai 3 baris dan 2 kolom. Ada 3 baris dan ada 2 kolom. Nah, nilai dari A31 sama dengan 15. Berarti nilai dari baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga 1, 2, 3. Kolom pertama itu adalah 15. Begitu juga dengan baris ketiga kolom kedua bernilai 25. Nah, coba kalau misalkan baris kedua, kolom kedua berapa nilainya? 30, Bu. Iya, betul. Nilainya adalah 30. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks berordo 1 kali n atau hanya memiliki 1 baris. Contohnya matriksnya 135. Nah, dia hanya mempunyai 1 baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom berordo n kali 1 atau hanya memiliki 1 kolom. Makanya dia disebut matriks kolom nih contohnya. Lalu ada matriks persegi. Matriks persegi itu matriks berordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Disebut juga matriks kuadrat berordo
N. Jadi ya di sini tuh contohnya ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Selanjutnya ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya adalah 1, dinotasikan sebagai I. Kemudian ada matriks segitiga atas, matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Jadi dia berbentuk segitiga di atas. Oke, selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Sama seperti matriks segitiga atas, tapi bedanya dia diagonal utama 0-nya itu ada di atas seperti ini. Jadi membentuk segitiganya di bawah. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 ini matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Dia nggak punya nilai lain. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonalnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai D. Selanjutnya ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks itu perubahan bentuk elemen matriks dari baris menjadi kolom ataupun sebaliknya. Transpose itu dilambangkan dengan pangkat T. Misalkan contoh di sini matriks A 3 kali 2, 5, 2, 4, 1, 3, 6. Nah, berapa matriks transposnya? 5, 4, 3 ini yang awalnya kolom, kita ubah menjadi baris yang ke samping. Jadi, seperti ini, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Nah, dari dua matriks ini terjadi perubahan ordo saat transpose. Kemudian ada yang namanya kesamaan matriks. Dua buah matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dan anggota yang seletak juga harus sama. Contohnya di sini, matriks B tidak sama dengan matriks C. Kenapa? Karena di sini baris 1 kolom satunya aja sudah 2. Sedangkan di sini, di matriks C, dia 0. Berarti sudah jelas bahwa dua matriks ini tidak sama. Meskipun dua matriks ini memiliki ordo 3 kali 3, tapi dia tidak memenuhi salah satu syaratnya. Lanjut contohnya yaitu D dan E. Apakah ini merupakan kesamaan matriks? Jelas iya, karena akar 4 merupakan 2 dan 3 kuadrat merupakan 9. Jadi nilai matriks D dan matriks E itu sama. Selain itu dia juga memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, karena sudah paham kita lanjut ke operasi matriks dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan jika keduanya berordo sama dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Nah, ini kita jumlahkan sesuai letak pada matriks. Misalkan di sini, baris 1 kolom 1 kita jumlahkan dengan baris 1 kolom 1. Begitupun seterusnya. Sehingga dalam contoh ini terlihat bahwa hasilnya adalah 6, 8, 10, 12. Berikut ini merupakan sifat-sifat penjumlahan matriks. Kalau A ditambah B sama aja dengan matriks B ditambah A. Matriks A ditambah B ditambah C sama aja seperti A ditambah B ditambah C. Matriks A ditambah 0 sama dengan matriks 0 ditambah A. Selanjutnya ada matriks A ditambah B transpose, jadinya matriks A transpose ditambah B transpose. Selanjutnya, sifat kedua setelah penjumlahan itu ada yang namanya pekurangan. Sama seperti penjumlahan, jika keduanya berordo sama, dia bisa dikurangkan. Contohnya, matriks A 54690 dan matriks B 365412. Nah, berapakah A dikurangi B? Berarti kita tinggal mengurangkan baris 1 kolom 1 dikurang baris 1 kolom 1 dan seterusnya. Atau bisa juga A dikurang B itu kan sama aja kayak A ditambah negatif B, Bu. Ya, betul. Boleh seperti itu. Jangan sampai lupa untuk menambahkan minus kalau misalnya kita ingin merubah. Nah, dari kedua hasil ini terlihat sama. Mau kita pakai cara yang langsung atau kita ubah menjadi plus dulu. Di sini, paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks itu ada perkalian matriks dengan skalar, ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan skalar ini suatu matriks jika dikalikan dengan bilangan real, maka setiap elemen matriks tersebut dikalikan dengan K. Nih, misalkan bilangan K-nya itu 2. Sedangkan matriksnya ABCD, berarti 2 ini dikali ABCD, ya semuanya dikali 2. Contohnya di sini P3851, maka nilai 4P berapa? Berarti 4 dikali matriks 3851. Jawabannya 12, 32, 24. Nah, berikut ini merupakan sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Kalian dapat lihat. Selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini punya syarat. Nih, misalkan dua buah matriks kaliin. Namanya matriks mempunyai ordo
baris dikali kolom. Nah, ini yang dinamakan baris dan ini yang dinamakan kolom. Kalaupun dikali, kolom di matriks A dan nilai baris di matriks B itu harus sama. Kalau tidak sama, jelas dia tidak bisa dioperasikan. Nah, hasil akhirnya berarti matriks di baris A dan kolom B. Berarti nanti A dikali B ini akan menghasilkan matriks baru berordo M dikali S. Paham nggak anak-anak sampai sini? Paham, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Nih, seperti contohnya. Contohnya yang pertama, matriks B-nya 687, matriks C-nya 472. Nah, matriks B ini berapa coba ordonya? Untuk matriks B, ordonya 1 dikali 3. Dan untuk matriks C, ordonya 3 dikali 1. Ya, betul. Matriks B ini dia mempunyai 1 baris dan mempunyai 3 kolom. Jadi, ordonya 1 dikali 3. Dan matriks C mempunyai 3 baris dan 1 kolom. Nah, karena kolom dan baris ini sama, berarti dia akan mempunyai ordo hasil baru, yaitu matriks 1 kali 1. Nih, seperti contohnya di sini, berarti kita langsung kalikan saja ya. 6 dikali 4 ditambah 8 dikali 7 ditambah 7 dikali 2. Hasilnya akan mendapatkan angka 94. Selanjutnya contoh kedua. Berikut ini merupakan langkah pengerjaan pada contoh kedua. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Paham, Bu. Ya, baik. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan kita, kalian silakan mengerjakan LKPD yang akan Ibu share di Google Classroom. Baik, Ibu sudah kirim LKPD-nya di Google Classroom. Kalian silakan mengerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 13 menit. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Selanjutnya Ibu pengen dengar nih salah satu dari kalian untuk menjelaskan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Coba siapa yang ingin menjelaskan hasil pengerjaannya. Ini merupakan hasil kerja dari teman kalian, Aida. Katanya Aida ingin menjelaskan. Coba Aida. Ya, Bu. Nah, jadi di kasus yang pertama, ini ada soal cerita. Untuk menyelesaikan bentuk matriksnya, berarti di baris 3 kolom pertama, itu nilainya di sini 2. Baris pertama kolom kedua, nilainya 6. Maka di sini untuk baris kedua kolom kedua, nilainya 2. Untuk baris ketiga kolom kedua, nilai matriksnya di sini 3. Untuk baris pertama kolom ketiga 5, baris kedua kolom ketiga 4, dan baris ketiga kolom ketiga nilainya 3. Maka ordo A itu baris kali kolom. Karena barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3, maka ordo A itu 3 kali 3. Untuk matriks B, ketahui bahwa harga hiasan 30, maka di sini nilai matriks 30. Kemudian untuk bingkai 25, maka untuk baris ke-1 dan kolom ketiga di sini nilainya 20. Jadi untuk ordonya baris kali kolom, barisnya 1, kolomnya 3. Jadi ordo B-nya 1 kali 3, Bu. Untuk membuktikan transpos matriks, bahwa baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Karena di sini baris pertama itu kan 2, 4, 1. Maka baris pertama ini diubah menjadi kolom pertama, yaitu 2, 4, 1. Baris kedua nilainya min 3, 5, 0. Diubah menjadi kolom. Makanya nilainya jadi min 3, 5, dan 0. Jadi jawabannya adalah benar. Kemudian min 5, di sini 1. Nanti selesai dengan hasilnya matriks, jadi min 5 ditambah dengan 4 hasilnya 2. 3 ditambah 5 hasilnya 2. 24 ditambah dengan 6 hasilnya 30. Dan 9 ditambah min 1 hasilnya 8. Nah ini baris kolom 1 itu 15, hasilnya 8, 21. Jadi matriks itu min 1, min 1, 15, 0, tambah 2. Kita itu hasilnya 6, 0, 0, 2. Nah maka karena sama terbukti A dikali B sama dengan B tambah A jadi 2. Untuk yang pengulangan matriks di sini akan diberikan akan nilai C dikali B sama dengan matriks C. Jadi hitung yang C dikali dulu. Nah untuk kalian dengan salah di sini 2 sebenarnya B tambah B ini berarti tambah per tadi maka tambah hasil 8. Min 3 tambah 3 hasilnya 6, min 2 kali 2 hasilnya 10.000, ditambah 2 kali 500 hasilnya 1.000. Nah terus untuk yang bawah kali 2 itu Iya, betul. Yang lain sepakat ya sama jawabannya Aida. Sepakat, Bu. Nanti hasil pengerjaannya bisa dicek di web matriks kalkulator. Baik anak-anak, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Alfian. Bu, saya mau nanya, kalau misalkan ordo dari suatu matriks itu berbeda, bagaimana cara kita menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangannya? Oke, jadi Alfian tadi nanya nih, coba yang lain dari pertanyaan Alfian, apakah ada yang ingin menjawab? Saya, Bu.
Oh, Umi, ayo silakan Umi. Menurut saya dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, berarti tidak dapat diselesaikan Bu, karena syarat-syaratnya itu dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika keduanya berordo sama. Oke, gimana nih pendapat yang lain? Pada setuju nggak sama pendapatnya Umi? Setuju. Setuju, oke, baik. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu akan memberikan penugasan mandiri di Google Classroom. Nanti ada 10 soal bentuknya pilihan ganda. Silakan kalian pilih dengan jawaban yang menurut kalian tepat. Caranya atau lengkap pekerjaannya kalian tulis di buku tulis dan kalian upload di Google Classroom. Ibu sudah siapkan forumnya. Jadi kalau misalkan tadi LKPD itu untuk mengukur kalian hari ini, nah untuk mengingatnya lagi, Ibu kasih tugas mandiri. Ini dikumpulkannya batasnya minggu depan. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu akhiri, coba apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Oke, Widianti. Matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Simbol matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Terus yang kedua, banyaknya baris dan kolom disebut ordo matriks. Baris itu yang ke samping dan kolom itu yang ke bawah. Kemudian jenis-jenis matriks itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks identitas, matriks segitiga atas, segitiga bawah, matriks nol, dan matriks diagonal. Iya, bagus, Widianti. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Ibu. Silakan Anissa. Di dalam matriks ada yang namanya transpose matriks. Transpose matriks itu berarti pengubahan letak elemen matriks. Perubahan dari baris menjadi kolom dan begitu juga sebaliknya. Lalu ada yang namanya kesamaan matriks, Bu. Kesamaan matriks itu dua buah matriks yang dikatakan sama jika ordonya sama dan anggota yang terletak juga harus sama. Dan yang terakhir, suatu matriks itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Iya, baik. Terima kasih Widianti dan Anissa. Kemudian, apakah ada yang ingin memberikan komentar ke Ibu terkait pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau dengar suaranya Umi. Coba Umi sampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran hari ini. Ya Bu, dari pembelajaran hari ini saya jadi banyak tahu kalau matriks itu jenisnya ternyata banyak. Terus gimana cara pengoperasiannya dan juga tadi LKPD-nya Bu, keren banget Bu. Oh iya, terima kasih ya Umi. Oke, kita sudah sampai di akhir. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan dan diperhatikan tenggat waktunya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang tetap disiplin belajar dalam keadaan pandemi seperti ini. Semangat terus ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu berada di rumah aja. Kalaupun harus keluar, tolong banget untuk dijaga protokol kesehatannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, dilanjutkan dengan surat Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan menilai latihan soal yang telah dikerjakan oleh murid. Nah, di sini terlihat yang sudah mengumpulkan ada 5 orang. Misalkan kita lihat dulu dari Aida, kita klik saja. Nah, di sini akan tampil tulisan yang telah dikerjakan oleh Aida. Lalu kita cocokkan dengan kunci jawaban dan ternyata Aida benar semua, maka kita kasih poin 100. Lalu kita klik return. Nah, di sini Alfian mengirimkan jawabannya dalam bentuk foto, sedangkan dalam perintah tertulis bahwa guru menginginkan dalam bentuk PDF. Jadi, ke sini kita kasih poin 98 dengan private komentarnya, misalkan. Lalu kita post, lalu dikembalikan.
Setelah itu di sini sudah terlihat jika guru sudah menilai semuanya. Sekian video peer teaching yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.